dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali bersama Ustaz Asep Sobari LC, salah satu pakar sejarah Islam di Indonesia. Beliau mempunyai komunitasnya, namanya Sirah Community Indonesia, dan sudah membuka banyak kelas. Jadi kebetulan kami di Baitul Hikmah Al-Rasyid setiap bulan ada kajian khusus intensif Sirah Nabawiyah, biasanya 2 hari ya. Dan sekali kita sengaja untuk umum ya, mudah-mudahan kita juga ngambil banyak faidah dari beliau ya. Jadi hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah Al-Murawidun ya. Salah satu dinasti kerajaan yang muncul di masa dinasti Umayyah juga di Andalusia waktu itu. Yang menarik dari kerajaan ini karena ternyata cikal bakalnya berasal dari pengajian-pengajian seperti ini. Jadi memang temanya adalah Al-Murawidun, metamorfosa majelis ilmu menjadi penguasa Afrika dan Iberia. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Ternyata pendiri dinasti Murawidun itu merakitnya dari kajian-kajian majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi bagaimana tahapannya, insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustaz Asep Sobari. Sebelum kami persilakan, kami juga ingin menyampaikan ya, insya Allah pada tanggal 4 Maret Ahad pagi jam 8 insya Allah kita juga akan ada tabligh akbar oleh Ustaz Felix Xiao. Setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, akhirnya ada jadwal yang mendadak ya, jadwal mendadak sebenarnya. Dan datang pagi, sorenya balik lagi. Alhamdulillah di masjid kita ini mungkin tidak suka jadi kebagian salah satu dari 2 agenda tabligh akbar beliau, sekali di sini, sekali di Batu Haji ya. Jadi insyaallah tanggal 4 Maret Ahad pagi kami kembali mengundang dengan tema Islam adalah solusi zaman now ya. Jadi seperti itu. Nah, dia sekalian sama-sama berbahagia, saya tidak akan lama-lama. Beliau ini adalah seorang peneliti. Jadi biasanya beliau itu membangun kerangka berpikir kita dulu, baru masuk ke materinya. Jadi ke sana dulu, baru kita ditarik masuk materinya. Jadi agak lama biasa ada pemanasannya dulu. Makanya saya biasa nggak mau kasih waktu ya, terserah beliau. Mau sampai jam 10, jam 11, terserah. Baik, kepada Ustaz Asep kami persilakan. Kalau nggak salah jam 9 juga bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang kita cintai Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan menjadi bagian dari saksi yang memberatkan tentu saja kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita, uswah atau teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada segenap para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau
Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum acara ini dimulai sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan dulu. Cuma Ustaz Tahir tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Saya ingin bertanya sebenarnya terkait dengan judul kita. Siapa yang pernah mendengar, membaca atau tahu Al-Murabitun? Sebelum Ustaz Tahir tadi menjelaskan sedikit di pembukaan beliau atau pengantar beliau, Al-Murabitun, ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu? Ada? Satu, dua, tiga. Jadi kebanyakannya belum tahu Al-Murabitun itu apa selain keterangan judul, di mana, dan seterusnya. Baik, memang itulah keadaan kita. Terkait dengan Al-Murabitun ini ada beberapa nama sosok tokoh yang akan kita bahas. Ada nama Abdullah bin Yasin, ada Abu Imran Al-Fasi, ada Yahya bin Ibrahim, ada Yahya bin Umar, ada Abu Bakar bin Umar, dan ada Yusuf bin Tasyafi. Di antara nama-nama yang saya sebut, siapa yang kenal 3 aja? 3. Siapa mereka? 2. Saya turunkan. Saya ingin tahu aja. Saya enggak apa-apa. Ini enggak ada hubungannya dengan apa-apa. Hanya ingin tahu. 1 orang, 2 orang. Saya menebak Yusuf bin Tasyafi. Selain itu enggak. Kira-kira kita atau pembicaraan kita, tema kita ini dari segi waktu itu di abad berapa kira-kira? Hijriah. Ada yang tahu? Oke, 3 pertanyaan ini. Di abad ke-5 Hijriah. Al-Murabitun eksis dalam sejarah selama 100 tahun. Dari tahun 440 Hijriah sampai 542 Hijriah. Lebih kurang lah 100 tahun. Tentu 100 tahun dibanding dengan usia umat Islam yang sudah 1400 tahun lebih ini pendek. Tetapi karya yang mereka torehkan dalam 100 tahun itu benar-benar layak dicatat dengan tinta emas. Sejarah yang sangat cemerlang, gemilang, inspiratif, sangat luar biasa. Bukan sekedar dalam sejarah regional di Afrika, tapi sejarah dunia. Umat manusia bahkan. Sulit kita akan mendapatkan gambaran tentang sebuah masyarakat, sebuah kedaulatan, bukan lagi negara, imperium sebenarnya, tapi tidak pantas disebut imperium karena itu bahasa asingnya. Imperium terkait dengan imperialisme, ada haus kekuasaan. Mereka sama sekali jauh dari itu. Yang sangat luar biasa sekali. Dan tentu saja yang paling menarik dari semua itu adalah sebuah proses yang sangat luar biasa, yang meski dari segi waktu terpaut lebih dari 400 tahun dari masa Rasulullah SAW, tetapi apa yang dibukukan, apa yang dilakukan oleh Al-Murabitun itu benar-benar sebuah pengulangan pola kebangkitan, kelahiran dan kebangkitan
sebuah masyarakat seperti yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Artinya, meski berjarak 400 tahun, dari segi waktu sangat jauh, dan juga dari jarak teramat sangat jauh juga. Dari Jazirah Arab, Rasulullah SAW memulai dari jantung Jazirah Arab di Hijaz, Makkah, Madinah. Kejadian ini, yaitu Al-Murabitun, setelah 400 tahun lebih, itu di Afrika Barat, di dekat Samudra Atlantik, tidak terhubung dari segi transportasi, dari sulit sekali, putus sebenarnya, putus dari segi waktu, putus dari segi tempat sebenarnya. Tetapi ketika pola yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW itu difahami dan diterapkan dengan benar, maka hasilnya sama-sama melahirkan sesuatu, tentu dengan bobot dan kualitas yang berbeda. Tapi bagaimanapun tidak mungkin bobot dan kualitas yang dibangun Rasulullah disamai atau akan terjadi terulang persis dalam sejarah manapun, itu tidak akan. Khairun nasi qarni, terbaik selalu. Tetapi bahwa satu pola itu bisa dilakukan di tempat yang sangat berbeda, jauh bahkan tidak terhubung dengan sejarah, dan juga waktu yang sangat jauh jaraknya, itu sangat memungkinkan, dan itu nyata terjadi. Intinya adalah memahami pola itu. Mereka sangat memahami pola Rasulullah SAW membangkitkan atau melahirkan sebuah masyarakat, sebuah generasi, dan mereka melakukan pola yang sama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menginginkan kebaikan yang diberikan oleh Allah padanya, artinya semua masyarakat, bukan sekedar orang per orang, masyarakat, bangsa bahkan, bukan sekedar bangsa bahkan, umat. Artinya kita bicara Murabitun bukan bangsa, satu bangsa, kumpulan suku, lebih dari itu. Itu akan menjadi baik ketika mereka memahami agama ini dengan baik. Titiknya di sini. Sekali lagi, Al-Murabitun, kita berbicara tentang sebuah kelahiran dari proses atau dari titik nol, berproses sampai puncak kegemilangan, dan melahirkan karya-karya besar dalam kurun waktu 100 tahun. Masalah batasan 100 tahun, kenapa cuma sebentar, itu masalah lain, ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas, nafasnya lebih dari 100 tahun, eksistensinya memang 100 tahun, tapi dampak yang mereka lakukan itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan sekarang. Bagaimana satu kawasan besar di Afrika bermula dari satu titik kecil, merambah lebih sepertiga Afrika, dan sampai masuk ke Iberia, ke Eropa. Berhasil mereka lakukan seperti itu dari satu permulaan yang sangat unik. Bukan gerakan politik, bukan kekuatan militer, tapi majelis ta'lim. Ini yang sangat unik. Majelis ta'lim. Kalau kita sekarang udah langsung pikirannya, oh jangan-jangan memang majelis ta'lim ini kerjaannya memang ngaji politik terus. Enggak. Majelis ta'lim itu membuat orang faham tentang siapa itu dirinya sebagai manusia, sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya dalam kehidupan di dunia ini. Gitu ya. Misinya, risalahnya, kenapa dia ada dalam pentas sejarah ini. Dia lewat 50 tahun, 60 tahun dalam kehidupan, 70 tahun, 100 tahun taruhlah dalam kehidupan ini. Apa yang dia lakukannya? Itulah yang kemudian melahirkan kekuasaan yang sangat luar biasa. Itu yang unik. Ini yang memang sulit dinalar oleh kita, karena kita tidak mengalami seperti itu atau jarang membaca yang seperti ini.
Jadi mereka ketika majelis taklim ngapain? Ya belajar agama. Tapi dari belajar agama dia tahu harus menjadi apa dalam kehidupan ini. Ketika kemudian kondisi di sekitarnya menuntut mereka untuk masuk ke segala bidang, ya akhirnya mereka berkuasa. Dan itu yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan manapun, termasuk kekuatan politik yang sejak awal dia hadir, dia lahir untuk kekuasaan, tidak bisa membendung mereka. Ini menarik. Ini unik. Ini salah satu keunikan dalam sejarah kita, dalam khazanah kita yang jarang kita gali. Bukan sekedar jarang kita gali, kita kenal aja enggak, itu salahnya. Itu makanya saya mulai dengan pertanyaan tadi, supaya kesimpulan saya nggak salah. Saya nanti bilang nggak pada kenal, ternyata udah tangan kenal semua. Ternyata dari 3 pertanyaan saya itu menunjukkan memang kita nggak kenal. Al-Murabitun itu bukan nama ormas, nggak usah gitu. Nama enggak. Ini bermula dari satu titik yang sederhana. Bermula dari apa? Bermula dari satu kondisi. Kita coba angkat gambaran umum. Tahun 440 Hijriah itu sama dengan sekitar abad ke-11. Abad ke-berapa? Abad ke-10. 10 masuk 11 Masehi. 11 Masehi. Abad ke-11 Masehi. Artinya tahun 1000-an Masehi. Pada masa itu tahun 440 Hijriah, dunia Islam gambarnya seperti apa? Yang terdekat dengan Al-Murabitun itu Andalus, yang berarti sudah berumur lebih dari 300 tahun, berada dalam kondisi kritis, sangat-sangat kritis. Andalus dengan segala kebesarannya sebelum itu betul-betul terancam untuk runtuh. Luar biasa. Gambarannya sederhana. Andalus, Spanyol dan Portugal yang tadinya berada di bawah satu payung khilafah Islam, itu saat itu sudah pecah menjadi 21 negara kecil. Bukan negara lah. Bayangkan saja, Spanyol, Portugal sekarang 2 negara. Itu bukan negara besar. Apalagi kalau dipecah menjadi 21. Bisa dibayangkan. Dan satu sama lain, ya 21 itu mencerminkan bukan akur lah, tentu otomatis. Itu gak akur. Saling terkam, saling makan. Dan saling mengundang kekuatan lawan, terutama kerajaan Katolik Utara, untuk menyerang kawannya, saudaranya sesama Muslim. Itu Andalus negaranya. Oke, kalau begitu di bagian timur, Baghdad, Abbasiyah sedang apa? Juga sedang dalam kondisi rapuh. Tinggal menunggu pembuktian kerapuhan mereka dengan masuknya pasukan salib dan menghabisi Palestina dan sekitarnya tanpa bisa dibendung sedikit pun, sama sekali tidak berdaya. Walaupun ibu kota Baghdad masih mentereng, walaupun khalifah masih ada, walaupun itu goyah, tapi sebenarnya kedaulatan dan otoritas Baghdad waktu itu mereka sebenarnya tidak mengendalikan wilayah yang begitu luas. Abbasiyah sebenarnya secara de facto gitu, hanya menguasai wilayah kecil, yang lainnya sudah diserahkan kepada kekuatan-kekuatan atau kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang nyaris seutuhnya berdiri sendiri, kecuali mereka menyatakan bahwa mereka dalam khutbahnya bagian dari Abbasiyah, tidak lebih dari itu. Masing-masing berdiri sendiri mandiri. Dan itu semakin parah ketika sampai-sampai kursi khilafah di Baghdad pernah kosong 1 tahun karena dikudeta oleh Basasiri. 1 tahun tidak ada khalifah di Baghdad. Coba bayangkan saja, sempat seperti itu. Dan kemudian tidak lama setelah itu pasukan salib masuk ke Palestina dan Syam tanpa bisa dibendung oleh kekuatan Islam.
sama sekali. Sampai menunggu kemudian 90 tahun Salahuddin Al-Ayyubi kemudian bisa mengembalikan Palestina ke pangkuan Islam. Ini kondisi dunia Islam secara umum. Artinya baik di ujung barat, di Andalus maupun di timur di Baghdad, sebenarnya kondisi kaum muslimin sangat-sangat memprihatinkan. Ini fase paling kritikal dalam sejarah kita. Tapi justru tidak pernah terduga atau kalau kita melakukan perhitungan-perhitungan di tengah kondisi seperti itu, cahaya Islam justru memancar begitu luar biasa. Dari mana? Dari tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebagai tempat yang potensial untuk melahirkan sebuah kekuatan besar. Dari ujung Afrika Barat, dari perbatasan Mauritania dan Senegal. Saya nggak menduga nih kalau dua negara ini kebayang di kepala. Kira-kira di peta di mana? Mauritania dan Senegal itu tetanggaan. Jangan-jangan juga baru dengar sekarang. Sehingga berbatasan. Dan di belah mana? Kebayang? Udah, kebayang. Menguasai peta nggak? Jangan-jangan menguasai peta itu saja. Zaman dulu saya ingat masih ada peta buta dalam IPS. Sekarang nggak tahu. Jadi tempat itu nggak dibayangkan oleh siapapun bahwa itu sangat potensial untuk melahirkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya ketika dunia Islam seluruhnya sedang degradasi, mengalami kemunduran, gitu, di titik itu muncul. Ini sejarah kita seperti ini berulang. Baghdad hancur oleh Mongol kemudian kita tahu, gitu. Andalus juga betul-betul waktu itu udah tinggal nafas akhir, 200 tahun lagi terakhir dia Granada dan Sevilla yang masih bertahan. Sevilla itu kemudian habis, hanya sebentar, tinggal Granada akhirnya. Kan tidak ada yang menduga kalau dari Asia Minor kemudian muncul satu kekuatan baru, cikal bakal Turki Utsmani. Nggak kebayang. Sejarah kita selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak diduga atau tidak mudah diduga oleh siapapun. Dan kita nggak tahu kan, jangan-jangan dari Batam itu muncul. Kita nggak tahu. Siapa yang memperkirakan kemunculan-kemunculan itu? Dalam hitungan apapun sulit. Ingat ya. Waktu itu namanya peta kekuatan dunia, orang bisa metakan Andalus, Baghdad, bla. Itu nggak dihitung sama sekali. Bagaimana ini muncul? Nah ini dia. Tahun 440 itu kita mulai dari satu sosok, Abdullah bin Yasin, dengan satu madrasahnya kalau bahasa kita, yaitu Madrasah Darul Murabitin. Itu namanya. Madrasah yang sederhana, berada di daerah Aljazair, atau katakanlah ya sebenarnya dia bermula dari Kairouan, Tunis. Abdullah bin Yasin adalah cucu murid dari seorang ulama besar yang bernama Abu Imran Al-Fasi, guru besar mazhab Maliki di Kairouan, di Tunis. Dalam kegiatannya ini yang dia jalani, tentu dia berada di daerah-daerah yang katakanlah dalam jalur peradaban besar pada waktu itu, bagaimanapun di tengah keramaian. Aljazair berarti di bagian utara Afrika, bagian atas. Tapi kita bicara tentang Al-Murabitun, itu berada di Afrika Barat. Berarti ada pergeseran yang luar biasa dari Aljazair sampai ke perbatasan Senegal, Mauritania. Bagaimana ini bermula? Ada dua sosok kedua dalam sejarah Al-Murabitin selain Abdullah bin Yasin, adalah Yahya bin Ibrahim Al-Judani. Dia seorang tokoh besar di kabilah Judalah. Kabilah Judalah, kabilah yang berpengaruh di Afrika Utara dan Afrika Barat. Akan tetapi pada masa itu, tentu saja wilayah itu sebelumnya, sejak abad pertama, sejak generasi tabi'in sudah dimasuki Islam. Tetapi selama 300 tahun perkembangan berikutnya terjadi pergeseran yang sangat drastis
di mana masyarakat kabilah-kabilah di Afrika Barat terutama waktu itu kemudian kembali ke kejahiliahan sebelum Islam. Bisa dikatakan begitu. Sampai-sampai katakanlah orang tidak akan mengenal Islam di wilayah itu kecuali nama orang-orangnya itu. Bahwa namanya udah Abdullah, namanya Ibrahim, namanya ini, namanya, tapi kehidupan sehari-harinya sudah betul-betul kayak ini secara umum tentu saja kembali ke masa jahiliyah, kemusyrikan. Sampai pada masa itu ada kabilah yang menyembah domba. Coba enggak? Namanya Abdullah, namanya Muhammad orangnya, tapi segitunya. Masalah sihir, masalah kemungkaran, masalah bid'ah, masalah zina, akhlak yang amburadul, semuanya, khamar, judi, semuanya dikerjakan oleh mereka. Coba kan? Ini setelah pergeseran kurang lebih 300 tahun dari permulaan Islam. Ini harus hati-hati ya. Yang membawa Islam ke daerah itu adalah tabi'in, generasi tabi'in. Dan betapa awalnya Islam begitu luar biasa di kabilah-kabilah itu. Ini kita berbicara ke agak tengah dan barat Afrika. Kalau daerah pesisirnya Afrika Utara dari Tunis, Aljazair masih oke lah. Tapi kalau ke sininya habis. Turun ke bawah sedikit habis. Maka jangan terlalu kemudian berbangga dengan kita mayoritas muslim. Dalam arti kemudian otomatis Islam akan ada hadir. Gak terbayang kalau satu generasi tertentu Islam di Indonesia tinggal nama orang-orangnya. Itu terjadi dalam sejarah. Padahal yang berdakwah di situ dulunya adalah generasi tabi'in, bukan sembarangan generasi. Ini peringatan besar. Ingat pola sejarah bisa berulang. Jangan berpikir itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu, itu sangat mungkin terjadi. Jadi di daerah itu, kawasan itu seperti itu. Nah, di antara yang paling berpengaruh adalah kabilah Judalah ini. Kabilah Judalah adalah salah satu bagian dari kabilah yang lebih besar, ada payung lebih besar, yaitu Sonhaja. Sonhaja itu sebenarnya akrab dengan telinga kita. Orang Indonesia banyak atau ada yang namanya Sonhaji. Sonhaji itu orang Sonhaja. Dan itu adalah kabilah bagian Afrika Barat. Dan mereka adalah bukan Arab, barbar. Mereka barbar. Ingat, barbar itu ras, itu suku. Barbar itu. Jangan pikir barbar itu seperti karakter atau barbarik. Oh, itu orang Eropa yang bilang. Barbar itu sebenarnya adalah nama suku. Jangan pikir orang barbar itu menyeramkan apa gitu. Itu kan gambaran yang dibangun oleh Barat. Karena dalam sejarahnya dulu orang Eropa itu takut kalau diserang oleh orang barbar dari Afrika Utara. Makanya mereka nakut-nakutinya, awas lo ada orang barbar, gitu loh kalau bahasa kita. Padahal orang barbar itu cenderung putih kulitnya, cakep-cakep lah kalau laki-lakinya. Ya kalau perempuannya lebih kurang lah. Sopan orangnya, orang barbar. Kalau nggak percaya, saya punya foto dengan orang barbar. Gitu. Saya punya teman orang barbar. Jadi nggak kebayang. Dan orang Sonhaja. Gitu. Saya berapa kali ke Maroko ketemu dengan dia, selalu alhamdulillah. Jadi mereka ini orang-orang Judalah, orang-orang barbar ini, itu diantara yang paling berpengaruh dan mereka yang paling rusak. Yahya bin Ibrahim adalah orang berpengaruh di situ sebagai Muslim. Dengan fitrahnya dia merasa ada yang salah, bukan ada yang salah. Ini salah besar, ini kesalahan besar. Ini tidak bisa dibenarkan. Kondisi ini harus ada perubahan. Jadi bermula dari seorang tokoh yang punya kesadaran dengan fitrahnya bahwa kesalahan ini, permasalahan ini tidak boleh dibiarkan, harus diperbaiki. Tapi satu masalah dia tidak punya ilmu. Berarti daerah itu memang sudah jauh dari jangkauan keilmuan. Ada kemunduran, ada pemudaran kualitas keilmuan, pendidikan. Itu masalahnya. Jadi Yahya bin Ibrahim itu ingin memperbaiki, tapi tidak tahu bagaimana memperbaiki. Coba bayangkan.
ya di tengah masyarakat itu, ya jangankan sholat gitu. Tadi orang namanya zina aja biasa, khamr biasa, domba aja ada yang nyembah domba. Coba bayangkan saja, ya kebayang sama sekali. Nah akhirnya dia apa? Oke, dia harus berpetualang. Artinya dia tidak boleh berada di situ terus, maka dia berhaji. Intinya dengan haji pada masa itu, orang haji itu perjalanan darat sebelum laut tentunya. Dari Afrika tentu darat lebih banyak, sampai nanti di Laut Merah itu baru nyebrang ke Jeddah. Sepanjang itu dia belajar, dia duduk dari majelis ilmu ke majelis ilmu di daerah-daerah penting, termasuk di Kairouan, di mana di situ pusat keilmuan yang sangat luar biasa. Ada Abu Imran Al-Fasi di situ mengajar. Dia tercerahkan, tapi dia ingin lebih jauh lagi, dia ingin haji, pergi haji. Dari haji dia tergerak semakin kuat, ini harus ada perubahan, harus ada perubahan. Ada semangat perubahan dari seseorang. Tetapi perubahan itu dia sadar, titik pertamanya adalah ilmu. Perubahan itu ilmu. Tentu saja di tengah masyarakat yang amburadul seperti itu, ada kesenjangan-kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan seterusnya, itu pasti. Tapi orang seperti Yahya bin Ibrahim tidak melihat ini masalahnya adalah masalah kesenjangan ekonomi, sehingga masalahnya adalah kesejahteraan. Kalau masyarakat sejahtera lebih mudah untuk kemudian menjadi benar. Enggak begitu. Ini bagusnya di situ pemahaman. Juga bukan masalah semata-mata sosial, bukan masalah politik. Dia penguasanya, dalam arti dia orang berpengaruh di Judala. Dia merasa tidak mungkin kekuatan, kalau bahasa kita kekuatan politik menyelesaikan masalah ini. Tapi kekuatan yang paling mendasar, yang mendasari semua itu adalah ilmu. Ketika manusia tahu posisi dirinya sebagai hamba Allah dan bagaimana bersikap seharusnya dengan aturan Allah, bagaimana menjalankan aturan itu dalam kehidupan, bagaimana misi yang harus dia bangun dan seterusnya, disitulah letak perubahan itu secara mendasar akan terjadi. Maka dia kembali dan di Kairouan dia duduk lama, dalam arti berguru kepada Abu Imran Al-Fasi. Dia jadi lebih mengerti. Tentu dia dari titik, bisa dikatakan dari titik nol. Dia bukan orang yang sejak kecil terbangun pendidikannya dan sudah paham, enggak. Dia terlambat. Tapi setidaknya ketika duduk di majelis ilmu, di majelis Abu Imran Al-Fasi sebagai ulama besar, terinspirasi dengan kajian-kajian Abu Imran Al-Fasi, intinya dia merasa saya harus menggandeng kekuatan ulama untuk melakukan perubahan dari satu titik ilmu atau pendidikan. Maka minta kepada sang guru Abu Imran Al-Fasi agar mau bersama dia berjuang untuk membawa perubahan di daerahnya. Tapi Abu Imran Al-Fasi mengatakan, aku sudah terlalu tua. Ada yang lebih mampu untuk itu, artinya lebih tepat untuk itu. Dan dia kemudian merekomendasikan kepada muridnya yang berada di Susa di Jazair agar kemudian mendukung gerakan yang akan dibangun oleh Yahya bin Ibrahim Al-Judari. Maka muridnya juga sudah lumayan tua, menunjuk muridnya lagi, berarti cucu murid Abu Imran Al-Fasi, yaitu Abdullah bin Yasin, yang dia waktu itu sudah memiliki madrasah Darul Murabitin. Dari situ kemudian Abdullah bin Yasin sepakat. Ini kepribadian yang sangat luar biasa, sosok yang luar biasa Abdullah bin Yasin. Kalau kita baca detail biografinya kita akan tertarik. Ini orang susah mencari tandingannya. Dia berada di daerah yang mapan, dan dia sudah melakukan aktivitas yang tidak sederhana. Tapi kemudian ketika melihat ada tantangan baru dan dia melihat ada sosok yang potensial, yaitu Yahya bin Ibrahim, yuk kita bergandengan tangan, kita melakukan perubahan di daerah yang lebih ke tengah, ke kabilah-kabilah itu, kabilah-kabilah barbar. Akhirnya dia meninggalkan kemapanan itu dan masuk ke daerah-daerah pedalaman Sahara dan sebagainya. Mauritania dan Senegal itu daerah Sahara yang sangat gersang. Awalnya tentu tidak langsung ke situ. Dia berusaha untuk masuk ke daerah atau ke kawasan yang didiami oleh kabilah Judalah itu bersama Yahya bin Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Mereka datang untuk mengajar. Kan intinya adalah mereka tidak berilmu, maka diajari.
Tapi ingat, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu bukan berarti orang bodoh secara kemampuan intelektual. Daya serap terhadap masalah bisa jadi sangat tinggi. Artinya apa? Ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh masyarakat Judala dan sekitarnya, dan mereka bisa menyerap dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Yasin terutama sebagai guru, dan tentu saja sebagai penggeraknya adalah Yahya bin Ibrahim, mereka faham bahwa yang dilakukan oleh dua tokoh ini sangat-sangat berpotensi mengancam kemapanan yang mereka nikmati saat itu. Tokoh-tokoh ini mereka adalah orang-orang yang paling diuntungkan dengan sistem yang bobrok, dengan segala kemungkaran, kebobrokan, kejahilan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan mereka tahu kalau masyarakat menjadi melek, berubah karena ilmu, maka itu otomatis kemapanan mereka yang runtuh. Maka merekalah yang menjadi penentang dua sosok ini. Padahal Yahya bin Ibrahim juga tokoh dan disegani sebagai ketokohannya, tapi ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan selera, dengan kepentingan, maka mereka dimusuhi. Mentok intinya. Ketika mentok di level ini, mereka tidak habis pikir. Dalam arti mereka tidak kemudian lantas ya udahlah kalau begini selesai. Enggak. Mereka tahu bahwa yang harus mereka lakukan adalah membangun kader dan tidak memulai gerakan dengan benturan. Itu dia. Artinya di awal-awal seperti ini hindari benturan, karena benturan itu satu sisi menguras energi yang sangat luar biasa besar, dan di sisi lain mereka tidak punya kesempatan untuk melahirkan kader-kader baru. Perlu ada pelapis, karena yang namanya perubahan itu sifatnya panjang, nafasnya harus panjang, tidak boleh berhenti di satu generasi ini, harus ada generasi pelapis yang disiapkan. Maka esensinya di situ. Mereka menyingkir ke dekat Atlantik, bayangkan Samudra Atlantik, di daerah perbatasan antara Senegal dengan Mauritania, di daerah yang luar biasa. Kalau kita datang ke sana, pohon aja segar bertumbuh. Iya, daerah sana. Tapi seperti yang disebutkan Al-Quran, bahwa cahaya ilahi melalui wahyu ketika turun dari langit dan diterima oleh kehidupan manusia yang tadinya jahiliyah gersang, ketika itu betul-betul diterima, maka ibarat tetes-tetes hujan yang jatuh di tengah padang yang gersang, yang kemudian menumbuhkan biji-bijian yang terpendam di dalamnya. Potensi-potensi itu kemudian memunculkan daun-daun yang hijau dan berkembang, mukhdarra dalam Al-Quran disebutkan, menjadi hijau dan indah. Begitu juga ketika wahyu-wahyu Allah, 5 orang mereka pegang jadi murid inti pertama kali. Artinya dari orang yang tadinya yuk diajak, tertarik nggak? Kalau tarik, yuk sini kita ngaji. 5 orang, ini kader pertama 5 orang. Setelah 5 orang ini mengaji berproses, gitu ya. Kemudian baru yang 5 orang setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai bergerak. Mereka menyebar. Ini punya relasi kawan, ini punya kawan, ini punya kawan. Narik kawannya 1, 2, 3, 4. Itu caranya. Maka yang tadinya cuma satu kemah, itu mulai ada kemah kedua, kemah ketiga. Maka dalam 4 tahun kemudian terbentuklah satu perkampungan dengan kemah-kemah yang di tengah-tengahnya adalah kemah guru mereka Abdullah bin Yasin dan Yahya bin Ibrahim. Tercapailah angka 1000 orang. 1000 orang ngaji, 1000 orang kerjanya ngaji. Tentu ngaji itu utamanya, tapi kan selain ngaji mereka harus hidup. Maka mereka membangun kehidupan bersama lah, untuk hajat bersama. Mereka berburu,
Mereka kemudian melakukan aktivitas untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka berlatih berkuda. Berarti apa? Dan itu adalah hajat yang sangat mendasar di daerah seperti itu. Kemahiran berkuda, kemahiran bertarung dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar. Tapi fokusnya ngaji. Mereka tahu dengan ilmu itu siapa mereka. Terjadi perubahan mendasar. Ini pola sama dengan Darul Arqam kan? Rasulullah SAW ketika berdakwah dengan Quraisy, apa kemudian beliau dari awal kemudian membenturkan diri dengan tokoh-tokoh, menantang Abu Jahal, engkau salah, beledak, nggak begitu. 3 tahun pertama Rasulullah sama sekali nggak berbenturan, fokus. Ayo Abu Bakar masuk Islam, tentu yang kecil Ali Abu masuk Islam, tentu keluarga udah pasti. Utsman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Talha masuk Islam, Abu Ubaidah masuk Islam, Al-Arqam bin Abi masuk Islam. Terus kemudian oke, kita ngaji di rumah Al-Arqam. Tanpa menyentuh orang Quraisy, tanpa berbenturan orang Quraisy. Sampai 3 tahun baru Rasul membuka diri untuk membenturkan diri. Tapi itu pun beliau, sahabat enggak. Ketika konsekuensinya, karena itu terbuka, berarti orang Quraisy membaca dan mendata. Akhirnya ketahuan 1-2 orang, Bilal disiksa, ini disiksa. Oke, hijrahlah kalian ke Habasyah. Tidak dibenturkan dengan Quraisy. Sampai terbangun kekuatan. Dalam 4 tahun 1000 orang. Nah, ketika 1000 orang sudah terbentuk, sudah menjadi perkampungan, otomatis kan ada persentuhan dengan orang-orang di luar sana. Mulailah mereka tahu misi mereka, risalah mereka. Oke, dengan jumlah segini kita mulai bisa bergerak untuk berdakwah kepada orang-orang lain. Maka mulailah gerakan dakwah. Berdakwah kepada kabilah-kabilah seperti tadi. Lagi-lagi tentu akan terjadi benturan. Nah, mereka dilawan. Dilawan secara militer tentunya. Sampai dengan kekerasan. Ya kabilah-kabilah seperti biasa. Dan mereka sudah siap dan mempersiapkan diri untuk itu. Akhirnya mau tidak mau kan kemudian mereka bertarung secara militer dan menang. Otomatis konsekuensi dari kemenangan itu mereka berkuasa di situ. 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung. Tapi masih relatif perlahan sampai tahun ke-7. Di tahun ke-7 ada satu sosok lain yang penting dalam perkembangan Murabitun. Setelah 2 orang yaitu Abdullah bin Yasin dan Yahya bin Ibrahim, muncul seorang nama Yahya bin Umar. Yahya bin Umar berasal dari kabilah Sonhajah, sayap yang lain. Tadi Judalah, ini Lamtunah namanya. Judah dan Lamtunah itu mirip Aus dan Khazraj kalau di Madinah. 2 kabilah ini termasuk paling menentukan di daerah situ. Maka ketika Yahya bin Ibrahim dari Judalah, bisa dikatakan memegang Judalah, dari Lamtunah muncul seorang namanya Yahya bin Umar, namanya Yahya juga. Yahya bin Umar tertarik dengan gerakan ini. Bukan gerakan dalam arti gerakan sebenarnya, ya jamaah taklim. Dan dia sangat dipercaya oleh orang-orang Lamtunah. Tentu mereka sudah mendengar, tapi mereka belum bersikap menerima atau menolak. Sampai Yahya bin Umar kemudian menerima. Yahya bin Umar kembali kepada orang-orang Lamtunah dan berkata, aku mempertaruhkan posisiku di tengah kalian. Artinya aku sudah dalam posisi meyakini aku harus bergabung dengan mereka, Al-Murabitun. Maka kalau kalian masih menganggap aku sebagai pemimpin kalian, orang-orang Lamtunah, semua orang di antara kalian harus bergabung. Kalau tidak, maka aku bukan pemimpin siapa-siapa di antara kalian. Pernyataan yang mirip dengan Sa'ad bin Mu'adz ketika berbicara kepada orang-orang orang Aus. Ketika dia berkata kepada keluarganya, sukunya, ketika dia masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair, dia berkata begini, di Madinah dulu zaman Rasulullah. Dia berkata, wahai kaumku Bani Abdul Ashhal dari Aus, siapa aku di tengah kalian? Maka orang barang Bani Abdul Ashhal mengatakan, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang kami ikuti, engkau adalah.
semua kata-kata kalian kuanggap tidak sah sebelum kalian menerima Islam sore ini juga. Itu sore. Maka sebelum matahari terbit, Bani Abdul Ashhal masuk Islam terbenam. Bani Abdul Ashhal seluruhnya masuk Islam kecuali satu orang yang terlambat. Itu yang terjadi juga di Lamtuna. 6.000 orang. Dalam hal ini 6.000 orang itu 6.000 yang kemudian menjadi anggota pasukan. Berarti ada perempuan, ada anak-anak yang lebih dari itu jumlah. Itu langsung bergabung. Sehingga Al-Murabitun dari 1.000 dalam waktu yang sangat-sangat singkat kemudian menjadi 7.000. Ini sebuah pergerakan yang tidak dibayangkan oleh siapapun. Hatta Abdullah bin Yasin tentu tidak menduga akan secepat itu. Ini buah dari keikhlasan. Keikhlasan yang digabungkan dengan ketepatan dalam sebuah pergerakan, sebuah upaya yang tepat, yang benar. Itu akan menembus kemustahilan, akan melahirkan dalam tanda petik keajaiban yang tidak pernah diduga oleh kita. 7.000 orang. Itu artinya apa? Sebuah kekuatan besar. Sebuah kekuatan besar dalam waktu yang relatif singkat untuk daerah itu. Maka Murabitun kemudian menjadi sebuah kekuatan yang ditakuti otomatis. Artinya kabilah-kabilah yang mencoba untuk menahan gitu secara kekuatan militer, akhirnya tidak ada yang bisa membendung perkembangan ini di daerah situ. Sehingga dalam 11 tahun, ini ada perkembangan menarik setelah 11 tahun. Mereka kemudian sudah berkembang, kekuatan mereka sudah menjadi 14.000 pada waktu itu. Tapi di saat yang sama, setelah 11 tahun, mereka harus ditinggalkan oleh inisiator-inisiator mereka. Abdullah bin Yasin meninggal. Coba bayangkan ini. Ini bahaya kan dalam sebuah pergerakan ketika inisiatornya meninggal. Baru 11 tahun usianya. Usia Majelis Ta'lim ini. Kemudian Yahya bin Ibrahim justru lebih dulu meninggal. Kemudian Yahya bin Umar yang tadi dalam Tuna itu malah dari awal lagi meninggal. Artinya dia setelah bukan mengislamkan, artinya untuk sebagian itu ada yang murtad dan sebagainya. Tapi intinya untuk kemudian memperbaiki Lamtuna, hanya 2 bulan setelah itu dia meninggal. Tapi luar biasa komitmen mereka karena mereka kemudian dibangun melalui ilmu. Setelah 11 tahun berarti kekuatan inti mereka atau katakanlah inisiator itu, founder mereka, pendiri mereka itu habis. Tapi kelompok ini, Majelis Ta'lim ini sudah kokoh, sudah melahirkan kader pelapis yang tidak bisa dianggap remeh. Dan di antara mereka ada nama lain yang juga dari Lamtuna justru, bukan dari Judala, yaitu Abu Bakar bin Umar. Namanya Abu Bakar bin Umar. Ini manusia luar biasa. Dia adalah katakanlah kader pelapis yang sangat luar biasa. Kepribadiannya sangat langka dalam sejarah. Abu Bakar bin Umar. Dialah dengan 14.000 jamaah itu, gitu ya. Itu kemudian membangun katakanlah daulah kecil, negara kecil sekali. Karena mau tidak mau ini sudah menjadi sebuah masyarakat. 14.000 kekuatan militernya kan bisa dikatakan kalau kita hitung-hitungan militer. Walaupun intinya mereka adalah jamaah dakwah. Ini Majelis Ta'lim kan pada dasarnya. Tetap aja kegiatan inti mereka adalah ta'lim, ilmu, gitu ya. Karena dari situlah mereka membangun itu. Tapi karena memang itu artinya dengan begitu, dengan orang yang begitu banyak, kehidupan berjamaah bisa dilakukan, maka segala urusan kehidupan yang sifatnya sosial bersama-sama publik gitu ya, itu dijalankan berdasarkan ajaran Islam, nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam. Ya pasar, ya pengadilan, ya ekonomi, dan semuanya. Kekuasaan, akhirnya mereka melahirkan sebuah negara kecil, masih di perbatasan Senegal dan Mauritania. Ini dia, setelah 11 tahun. Artinya 11 tahun sudah cukup untuk membuat orang itu faham apa sih tujuan kita, apa yang kita capai, di mana posisi kita, dan seterusnya. Dia mendirikan kecil itu
dan dia menghadapi tantangan baru. Tantangannya apa? Di daerah pedalaman, agak jauh dari situ, dari tempat negara kecil yang dibangunnya, itu ada benih-benih friksi antara Judalah dan dalam tuna. Dan ini dia anggap sangat-sangat berbahaya karena ini adalah core, inti kekuatan mereka saat itu. Kalau inti kekuatan mereka ini retak, maka bubar sudah yang sudah dibangun. Maka Abu Bakar Ibnu Umar waktu itu langsung berinisiatif, saya yang harus terjun. Dia pemimpinnya, dia pemimpin pemerintahannya, dia Amirul Mukmininnya untuk negara kecil itu. Dia harus terjun langsung. Dia tidak boleh menyerahkan itu kepada orang karena ini masalah yang sangat mendasar, sangat krusial. Maka dia kemudian pergi ke daerah itu yang agak jauh, dan tentu saja kerajaan kecil atau negara kecil yang dibangunnya ini tidak mungkin kosong dari pemerintahan. Maka dia harus menempatkan seseorang. Maka di situ muncul sosok lain yang juga kader kedua dari dakwah ini, yaitu Yusuf bin Tasyafi. Ini menarik ini. Ini pemimpinnya pergi untuk menyelesaikan satu masalah tadi yang dia tahu peta kekuatan ini adalah inti kekuatan kita. Kalau ini tidak bisa saya selesaikan, maka bubar sudah. Maka dia harus terjun langsung. Tapi ini kerajaan kecil baru didirikan. Ini siapa yang bisa harus menyelesaikan urusan administrasinya, pemerintahannya dan seterusnya. Maka dia kemudian menunjuk Yusuf bin Tasyafi. Engkau di sini. Ini masuk ke daerah pedalaman. Pedalaman otomatis daerah Sahara dan lain sebagainya. Diselesaikan itu. Selesai. Ketika masalah ini selesai, Abu Bakar bin Umar tidak langsung kembali ke negara kecil yang dibangunnya itu, atau ke ibu kotanya yang kecil itu. Nggak kembali. Karena apa? Dia menghadapi kemudian kenyataan di sekitar wilayah itu masih ada kabilah-kabilah yang sama sekali belum tersentuh Islam sebelumnya. Artinya mereka masih katakanlah menyembah ya, berhala dan seterusnya. Dia terpanggil, oh ini kewajiban kita. Karena memang dari awal itu majelis ilmu. Dia sebagai katakanlah sebagai presiden, dia sebagai pemimpin. Tapi kan bukan masalahnya saya berkuasa, tapi kekuasaan ini kenapa saya berkuasa? Karena saya berkuasa karena untuk memudahkan dakwah. Maka ketika ada tantangan dakwah, dia nggak ambil pusing. Udah biarlah Yusuf bin Tasyafi yang ngerjain itu. Ini tugas saya di depan saya. Ada kabilah atau suku yang sama sekali belum tersentuh Islam. Maka kemudian dia dekati, dia masuk ke situ, dia berdakwah. Satu kabilah masuk Islam. Kabilah berikutnya yang lebih jauh dari itu ada lagi. Akhirnya terus dia datangi satu persatu kabilah itu. Dan itu memakan waktu berapa lama? Setahun? 2 tahun? 15 tahun. Dari tahun 54 sampai tahun 70. 454 sampai 470. Ya itu karena berpindah-pindah. Akhirnya 15 tahun. Maksudnya 15 tahun itu dia tidak kembali ke kerajaan yang dibangunnya itu. Nggak kembali. Di situ ngapain? Yusuf bin Tasyafi. Yusuf bin Tasyafi menunggu sebulan, kok nggak balik? Ya nggak ada WhatsApp lah waktu itu kan, ya susah kan, kemana aja nih gitu. Ini pemerintah udah kayak gini. 2 bulan, setahun nggak balik, 2 tahun nggak balik. Ini ada apa? Coba di Google itu daerah apa sih itu? Daerah Sahara semuanya, susah gitu loh informasi, jalur informasi susah banget. Nggak ada informasi. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yusuf bin Tasyafi ngapain kalau gitu? Lah aku ngeberesin ini mah gampang. Yusuf bin Tasyafi itu seorang sosok yang luar biasa. Ini 2 sosok yang luar biasa di masa yang sama loh. Abu Bakar bin Umar dan Yusuf bin Tasyafi. Yusuf bin Tasyafi ketika diamanahi untuk menjadi pemerintah, pemimpin di situ. Yusuf bin Tasyafi bisa dikatakan sosok yang sangat langka dan besar sekali dalam sejarah Islam dari segala sisi. Dia adalah seorang alim berilmu, ulama. Dia seorang wara, gitu ya. Akhlaknya sangat luar biasa. Dia seorang ahli administrasi. Dia sebagai panglima militer sekaligus. Coba kan.
Ini kan sosok-sosok ini kan hanya ada pada sahabat dan generasi atau orang tertentu di generasi tadi. Tidak banyak dalam sejarah. Tapi Majelis Ta'lim ini bisa melahirkan sosok kayak gini itu dalam 2 generasi itu ada berapa orang? Luar biasa. Abu Bakarnya begitu. Coba dia nggak berpikir, loh terus nanti kekuasaanku dikudeta gimana? Lah ditinggalin udah 15 tahun gitu kan, lu berpikirnya gimana? Kan bisa aja seorang pemimpin terbayang-bayang, jangan semua kursi kekuasaanku sudah di orang-orangku diganti orang dia, kan bisa begitu. Coba aja presiden 1 tahun pergi aja gitu dari Indonesia, dari mana kayak dari negaranya gitu. Apa yang terjadi di dalam negeri? Kan bisa udah berubah semua itu. Dan kebijakan udah apa luar biasa. Dia nggak berpikir begitu. Kenapa? Karena tugas saya sebagai penguasa adalah kekuasaan untuk memudahkan saya berdakwah. Ya ketika ada tantangan dakwah, emang itu kerjaan saya. Ayo kan gitu. Yusuf bin Tasyafin, aku wakil, harus tahu diri. Aku menunggu dia sampai dia datang, sampai pasti. Gitu. Ya aku tetap wakil. Cuma Yusuf bin Tasyafin, lah kalau sekedar katakanlah mewakili Abu Bakar bin Umar dengan wilayah yang sekecil itu, lah ini di sekitar itu ada tantangan-tantangan di sekitar kawasan yang baru dibangun itu. Yusuf bin Tasyafin otomatis harus bergerak. Ya sudahlah, kita perkuat aja dengan dalam posisi aku tetap sebagai wakil dari Abu Bakar bin Umar sampai dia kembali. Tetapi aku juga harus bergerak. Jadi Abu Bakar bin Umar bergerak ke bagian tengah, gitu ya, dan selatan Afrika. Yusuf bin Tasyafin ke bagian tengah dan utara Afrika. Ini menarik dua sosoknya ini. Setelah 15 tahun Abu Bakar bin Umar kembali ke perbatasan Senegal itu untuk melihat kembali cikal bakal negara yang dibangunnya itu. Ketika sampai dia kaget. Ini tetap menjadi daerahnya, tetap artinya seperti semula. Tetapi yang dia kaget bukan di situ lagi ibu kotanya, sudah dipindahin oleh wakilnya. Coba wakil bisa memindahkan ibu kota, asik kan? Tiba-tiba Jakarta udah pindah ibu kota gitu. Kemana? Lebih ke arah utara dari perbatasan Mauritania dan Senegal itu ke Marrakesh, Maroko sekarang. Marrakesh itu Maroko. Orang Maroko dulu dikenalnya dengan Marrakesh. Kamu Marrakeshi artinya orang Maroko karena saking terkenal Marrakesh. Karena Yusuf bin Tasyafin yang membangun Marrakesh menjadi pusat dari peradaban yang sangat luar biasa. Kaget dia baru tahu kalau kemudian ketika Yusuf bin Tasyafin itu ditinggalkan, itu yang tadinya negara kecil oleh orang yang diangkat sebagai wakilnya itu sudah dikembangkan dari perbatasan Senegal. Itu seluruh Senegal sudah di tangannya, seluruh Mauritania di tangannya, seluruh Maroko di tangannya, seluruh Jazair di tangannya, seluruh Tunis di tangannya. 5 negara sekarang. Itu 15 tahun ditinggalkan, dia balik. Loh, kok jadi segede ini? Kan bingung. Datang-datang, loh, kok ternyata Thailand, Singapura, wah, sudah jadi provinsi baru. Kan kaget kita kan. Apa kata Abu Bakar bin Umar kepada Yusuf bin Tasyafin? Engkau memang lebih cocok di sini. Artinya apa? Dengan apa yang telah engkau lakukan, aku yakin bahwa engkau sangat-sangat mampu untuk mengembangkan, memimpin, memerintah, mengatur seluas ini. Lanjutkan bahasa kita. Terus, lah Anda Tuan mau kemana? Aku tempatku di pedalaman Sahara itu, padang pasir. Di sana masih banyak tantangan-tantangan yang belum kemasuki. Aku harus teruskan itu. Dan semua wilayah yang berada di bawah pengaruhku itu kugabungkan dengan wilayahmu di Marrakesh. Artinya setiap nanti wilayah baru yang takluk atau tunduk kepada pengaruh Abu Bakar bin Umar itu otomatis menjadi wilayahmu. Lo bayangkan presiden ngasih gitu. Yaudah kamu aja yang menjadi presiden, aku udahlah di sana aja. Ini banyak orang-orang yang belum benar, harus kuperbaiki. Ya Allah ya Rabbi, mana kepentingan pribadi untuk berkuasa? Gak ada.
Dan mana kepentingan untuk bisa nyaman dan mapan di tengah-tengah katakanlah ibu kota dengan segala, nggak ada. Aku lebih berarti dan lebih mengerti bagaimana berdakwah di tengah pedalaman itu dan membuat mereka kemudian menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan masuk Islam. Ini daerah Afrika Tengah yang tadinya sama sekali belum termasuk Islam. Dari zaman kapanpun sebelumnya belum pernah. Itulah yang dibuka oleh Abu Bakar bin Umar. Sampai kemana? Kalau kita gabungkan pengaruh Abdullah bin Umar, tentu digabungkan dengan Yusuf bin Tashfin yang tadi 5 negara. Totalnya sekarang ada 20 negara di Afrika. Dari Niger, Mali, Ghana, Gabon, ya, sebagian Nigeria dan semua itu masuk Islam di tangan Abu Bakar bin Umar. Bayangkan ini. Sampai kemudian dia syahid, meninggal. Karena dalam peperangan melawan satu kabilah yang melawannya. Di tahun 480 Hijriah. Tapi setelah lebih kurang tadi 20 negara Afrika yang sebagiannya sama atau sebagian besarnya sama sekali belum pernah dimasuki Islam sebelumnya. Sehingga kalau kita sekarang mendengar negara-negara itu, Niger, sebagian Nigeria, Gabon, Mali dan seterusnya, setiap orang yang salat di sana, pahalanya akan mengalir kepada Abdullah bin Umar, Abu Bakar bin Umar. Setiap kesalehan dan kebaikan penduduk sana sampai sekarang tentu saja akan mengalir kepada Abu Bakar bin Umar, rahimahullah, rahmatan wasi'ah, sampai meninggal. Yusuf bin Tashfin otomatis mewarisi semua itu, otomatis. Dan itu artinya sudah lebih sepertiga Afrika di tangan Yusuf bin Tashfin menjadi daulah Murabiti atau Al-Murabitun dengan Marrakesh sebagai ibu kotanya. Dan Yusuf bin Tashfin sendiri bukan orang muda sebenarnya, usia mereka mirip atau berdekatan. Yusuf bin Tashfin itu lahir tahun 400. Itu sudah 80 tahun usianya. Tapi memang usianya panjang. Meninggal tahun 500. 100 tahun usianya. Tapi ingat, ini bukan babak akhir dari usia seorang Yusuf bin Tashfin setelah 80 tahun. Karena masih ada tantangan besar dan berat. Itu Andalus. Andalus seperti saya katakan tadi, di tengah keterpurukan yang sangat luar biasa. Itu saling makan antara wilayah-wilayah Islam dengan masing-masing minta bantuan kerajaan Katolik. Sehingga dengan begitu secara tidak langsung itu memperbesar dan memperkuat kerajaan-kerajaan Katolik. Sehingga jatuh kota penting sekaligus kota pertahanan Andalus, Toledo, di tangan Alfonso VI. Saat itu Andalus sudah putus asa. Secara politik sudah mustahil untuk bisa bangkit. Mustahil. Tinggal satu harapan mereka, kekuatan ulama dan jaringan mereka. Para ulama inilah yang membaca perkembangan Afrika. Mereka melihat ada kekuatan Afrika ini, kan gitu. Maka melalui jaringan mereka, para ulama yang ada di sekitar Andalus itu mengirim delegasi untuk berkunjung. Nyebranglah ke Iberia. Selamatkan saudara-saudaramu di sana. Coba bayangkan. Usia 80 tahun. Kalau kita ngapain dia udah? Tapi jangan bawa barang banyak-banyak, capek bawa barang. Allahu Akbar. Itu Andalus. Di Baghdad, Timur Islam. Itu adalah awal kegentingan yang luar biasa. Itu adalah masa-masa awal di mana kemudian pasukan salib, karena Andalus sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi Eropa, maka Eropa dengan tenang masuk ke Syam. Itu masalahnya. Selagi Andalus kuat, kekuatan Eropa tidak ada yang berani nyebrang ke Syam. Tidak ada yang berani nyebrang ke wilayah Islam, ke Afrika Utara, apalagi Afrika Utara. Nggak ada yang berani. Kenapa? Mau dihabisi dari Andalus. Yang datang ke Palestina tidak ada, padahal khilafah masih ada, tapi tidak ada kekuatan,
tidak sanggup untuk membangun kekuatan segitu aja, nggak kuat. Kalau kita baca puisi-puisinya Al-Harawi, ulama Syam yang berkeliling ke wilayah Islam, melakukan munasharah kata bahasa kita, berteriak-teriak di mimbar, dan semua orang menangis luar biasa. Tapi hasilnya apa? Nihil. Tidak ada pergerakan yang berarti untuk menyelamatkan Palestina. Tidak ada. Umat Islam intinya rapuh, lumpuh. Sudahlah, sulit atau artinya terlalu banyak yang harus kita bahas untuk kenapa sampai selumpuh itu gitu loh. Intinya kalau orang tuh sudah masuk ICU, orang sudah ICU disuruh ayo lomba maraton, kan nggak bisa gitu loh. Orang kayak gitu kan harus di perawatan intensif dulu gitu loh, sampai kemudian dia pulih gitu loh, baru diajak ngapain gitu. Orang kalau sudah ICU udah susah. Seperti itu masalahnya. Lagi-lagi siapa yang menjadi harapan umat? Jaringan para ulama. Tentu saja berita tentang Yusuf bin Tasyafi'in di Afrika Utara dan Afrika Barat itu sampai ke Syam. Itulah yang mendorong seorang Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menyurati Yusuf bin Tasyafi'in. Intinya apa? Andalus nyurati, datang bahkan delegasinya. Al-Ghazali nyurati dari Syam. Yang intinya apa? Selamatkan saudaramu di Syam. Coba bayangkan. Jadi Andalus minta tolong, Syam minta tolong ke Yusuf bin Tasyafi'in, orang barbar. Ini satu bukti bahwa Islam itu tidak rasis. Islam tidak dibela oleh ras. Kekuatan Islam ketika menyentuh manusia, maka rasnya apapun, dia akan berkontribusi terhadap Islam. Islam ini pernah ditegakkan dan dibela, digemilangkan, dijayakan oleh bangsa Arab, oleh bangsa Persia yang masuk Islam, oleh bangsa Turki sebelum Utsmani, ada Saljuk dan lain sebagainya, oleh orang Kurdi, Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, oleh orang Koptik, orang-orang Mesir, dan orang barbar yang belum Melayu, Jawa, belum. Jangan-jangan giliran kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tidak tahu pada dasarnya. Hanya masalahnya selain tidak tahu kita sedang berbuat apa, itu juga masalahnya. Jadi barbar mewakili kebesaran Islam. Al-Ghazali ngirim surat, selamatkan saudara di Syam. Bahkan Al-Ghazali sendiri sudah nyebrang dari Syam ke Mesir. Sampai di Alexandria dia mendengar berita Yusuf bin Tasyafi'in meninggal. Maka tidak jadi, dia balik. Artinya dia ingin datang Yusuf bin Tasyafi'in gitu. Nah, dalam suratnya Al-Ghazali menyatakan untuk menyelamatkan Syam itu bisa dengan datang, tentu itu terakhirnya. Tapi sebelum itu Al-Ghazali mendorong Yusuf bin Tasyafi'in masuk ke Andalus. Selesaikan Andalus, maka Syam akan menjadi lebih baik. Lihat para ulama, mereka tinggal di satu wilayah yang sangat jauh dari permasalahan, tapi mereka wawasannya, pengetahuannya, strateginya luar biasa. Ini yang kita tidak bayangkan sekarang. Kita merasa bahwa masalah itu terkungkung di satu lokasi yang kecil, permasalahan yang kecil, bahwa ini urusan ini urusan Sukajadi ini. Ya Allah, mana pandangan utuhnya tentang Batam, mana utuhnya tentang Kepri, mana utuhnya tentang gitu, Sumatera, Nusantara. Pandangan terus terbangun. Ulama kita dulu begitu. Jadi Al-Ghazali mendorong Yusuf bin Tasyafi'in untuk masuk Andalus. Maka Yusuf bin Tasyafi'in sebenarnya secara prinsip ingin masuk Andalus, tapi tentu dia punya hitung-hitungan strategi secara militer. Dia masuk ke Andalus, sementara di Andalus ada kerajaan-kerajaan yang satu sama lainnya, atau kekuasaan-kekuasaan satu sama lainnya itu saling mencakar dan sebagainya. Itu bukan urusan mudah. Dia harus mendapat posisi yang aman di satu tempat. Maka ketika kemudian Al-Mu'tamid Ibn Abbad, penguasa Sevilla, orang sana bilangnya Sevilla, bukan Sevilla, itu kemudian menyurati Yusuf bin Tasyafi'in karena dia sudah tidak kuat melawan Alfonso atau Alonso kalau dalam bahasa Spanyol, Alfonso dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia minta kepada Yusuf bin Tasyafi'in, nyebranglah. Padahal para ulama lebih dulu. Umat ini sudah perwakilan.
Kalau politisi hitungannya politik. Al-Mu'tamid Ibn Abbad masalahnya aku tidak mungkin kuat melawan Alfonso waktu itu sudah mengepung Sevilla, sudah mengepung. Karena Alfonso sudah menguasai Toledo dari atas itu sampai ke daerah Portugal, itu sudah tidak mungkin lagi dari belakang dia terancam. Maka dia fokus ke Sevilla dan dia tinggal masuk dan menguasai Sevilla. Saat itu Al-Mu'tamid mengirim surat kepada Alfonso VI, aku akan melakukan sesuatu yang paling kau takutkan. Aku akan datangkan Raja Afrika, maksudnya Yusuf bin Tasyafi. Wah, di situ Alfonso awalnya gertak sambal lah, datangkan aja, akan kulumat mereka. Ternyata betul datang. Menyingkirlah Alfonso. Takut rupanya di Yusuf bin Tasyafi. Di usianya lebih 80 tahun saat itu. 80 tahun aja ditakuti. Kita kalau 80 tahun sudah sibuk ngurus diri sendiri. Yusuf bin Tasyafi masuk dengan meminta Algeciras, satu kawasan itu harus menjadi wilayah teritorial Morabitun. Karena di situ menjadi teritorial dia, menjadi wilayah dia. Diberikan oleh Mu'tamid, silahkan. Nah, dari situ kemudian Yusuf bin Tasyafi merasa selesai misinya, balik lagi. Kemudian ancaman dari Alfonso datang lagi dan sampai Toledo jatuh itu. Maka Yusuf bin Tasyafi nyebrang sekali lagi. Intinya kita habisi mereka. Kita membuat perhitungan dengan Alfonso supaya tidak bergerak lagi. Maka terjadilah perang yang dikenal dengan Zalaqa atau Zalaqa di daerah Badajoz sekarang, di daerah dekat perbatasan antara Spanyol dengan Portugal, hampir sejajar dengan Toledo. Tentu target Yusuf bin Tasyafi adalah merebut kembali Toledo 1 tahun setelah Toledo jatuh ke tangan Alfonso. Tapi ternyata tidak mudah. Walaupun Yusuf bin Tasyafi menang telak di Zalaqa, menang telak, dan Alfonso tidak berani lagi untuk melebarkan pengaruhnya ke wilayah Islam lebih jauh. Dari tahun itu tahun 1086 Masehi. 1086 Masehi. Dari tahun itu kekuatan Islam di Andalus setidaknya bisa dilindungi, artinya tidak lebih jauh diobrak-abrik oleh kerajaan-kerajaan Katolik Spanyol dari utara sampai 150 tahun berikutnya. Bayangkan saja pengaruhnya. Luar biasa. Bahkan sampai setelah Al-Murabitun habis, mereka secara eksistensi digantikan oleh Al-Muwahhidun, tapi secara misi Al-Muwahhidun melanjutkan Al-Murabitun. Sehingga kemudian dari situlah selemah-lemahnya mereka dari pengaruh ini, setidaknya masih bisa menyisakan Granada yang kemudian bertahan 200 tahun lagi. Sehingga dari Zalaqa sampai ke runtuhnya Granada dan habisnya Islam di Andalus, itu masih ada sekitar 400 tahun. Coba bayangkan pengaruh dari sebuah kekuatan dari Afrika, Al-Murabitun, itu bisa sampai mempertahankan setidaknya keberadaan kaum muslimin sampai betul-betul habis, itu sekitar 400 tahun. Itu bukan masa yang pendek. Dan yang mereka lakukan itu luar biasa. Karena Al-Murabitun, kalau kita baca dari apa yang mereka lakukan sebagai sebuah kekuasaan, itu benar-benar dalam segala sisinya mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Itu luar biasa. Luar biasa. Semuanya memuji Al-Murabitun. Semuanya memuji Al-Murabitun. Karena kekuatan dan kedaulatan mereka itu bukan sekedar dibangun di atas kekuatan administrasi, kekuatan militer. Ini semua administrasi militer itu adalah buah dari masalah yang paling mendasar, pendidikan dan ilmu. Inilah yang saya maksud sebuah metamorfosa. Ilmu adalah landasan dari perubahan yang sangat luar biasa, yang walaupun tadi eksistensi politik dan militernya hilang, tapi pengaruh ilmunya sampai sekarang daerah-daerah yang saya sebut tadi itu masih kuat orang-orang muslimnya. Di Niger, di Nigeria, di Mali, Senegal dan seterusnya,
Dan itu adalah pengaruh dari Al-Murabitun, itu buah dari Al-Murabitun. Ini yang luar biasa. Kalaupun Thailand tetap menjadi Thailand nggak apa-apa, tapi kalau kemudian penduduknya menjadi 90% Muslim karena dakwah orang Batam, kan luar biasa. Biarin aja Thailandnya, tetapi yang penting orangnya jadi Muslim, kan gitu. Itu kan luar biasa. Setiap orang yang sholat di sana ada pahala yang mengalir ke orang-orang Murabitun, ke Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tasyafi'in. Inilah titik perubahan, itu intinya bermula dari pola yang tentu saja ketika mereka mempelajari ilmu, mereka tahu bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki pola itu, dan mereka bisa meniru pola itu. Mereka melakukan hal yang sama. Sejarah kita membuktikan itu. Ini kejadian ini 400 tahun setelah Rasulullah SAW. Jauh. Dan itu artinya hal seperti ini bisa berulang kapanpun, karena ada polanya. Selagi polanya itu difahami dengan baik, insya Allah itu bukan satu yang mustahil. Cuman masalahnya kita punya potensi sekuat apa, kadar-kadar kita yang kita bangun kemudian sekuat apa, sebanyak apa, secepat itu pula pergerakannya akan berjalan. Ini di situ. Tapi yang jelas tidak ada bayangan barangkali yang berlebihan dari seorang Abdullah bin Yasin selain dia harus dengan ketulusannya, keikhlasannya, dia harus berada di kemah-kemah kecil itu untuk membangun suatu majelis ta'lim. Dan dia hanya 11 tahun setelah itu meninggal. Meninggalnya syahid dalam sebuah pertempuran dengan kabilah yang melawannya. Tapi 100 tahun dan beratus-ratus tahun kemudian, buah yang ditanam oleh Abdullah bin Yasin di tanah yang gersang, Senegal. Sekali lagi baca di Google Map, lihat Senegal, Mauritania, itu apa sih? Sahara. Tapi dari situlah kehidupan Islam di Afrika bermula. Atau setidaknya di beberapa tempat tumbuh kembali. Tapi di sekian banyak tempat Afrika Tengah terutama itu bermula dari titik kedua. Ini inspirasi bagi kita semua. Keikhlasan dan ketepatan, bukan hanya ikhlas dan tepat, akan menembus kemustahilan, akan melahirkan keajaiban selalu sepanjang masa. Sunnatullah tidak akan pernah berubah. Sunnatullah permanen sifatnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapatkan pengganti bagi sunnah Allah. Itu permanen, berlaku abadi sampai kapanpun. Ila an yarisal Allahul arda wa man 'alaiha, sampai kehidupan dunia ini berakhir. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada Ustaz Tahir. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada yang mau memorakiskan Batam? Ustaz? Ada yang mau Senegal? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengenai pola daripada alur sejarah yang akan terulang kembali, mungkinkah bisa ditarik benang merahnya bahwa pola yang ada dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi hingga Turki Utsmani, lalu sekarang ini, adakah pola itu akan sama terjadi wabil khusus di pola ini? Ada karena dibuat, dan dia bisa berulang, bukan akan berulang. Bisa berulang kalau juga dibuat. Artinya masalahnya bukan apakah akan terjadi lagi. Nah, masalahnya kita buat enggak. Kalau kita buat akan, tapi kalau kita tidak ya tidak, kan gitu. Intinya di situ. Jadi masalahnya bukan kita, pertanyaannya adalah ketika kita berharap bahwa itu akan terjadi, lah posisi kita di mana? Kalau kita merasa ya kita begini tapi itu terjadi kan asik, ibarat kita dapatkan imbasnya. Ya nggak bisa begitu. Jangan berpikir kemudian itu yang melakukannya orang lain. Kita harus berpikir yang melakukannya adalah kita. Jangan pernah menunggu dalam hal ini. Ngapain kita nunggu? Rugi dong kalau kita nunggu. Itu pahala kayak Abdullah Abu Bakar bin Umar itu kan sulit itu. Siapa yang tidak ingin pahala seperti itu? Berapa negara? Hampir 20 negara kalau kita terlepas dari beberapa negara yang lebih dulu memang awalnya sudah Islam gitu.
Negara-negara baru sekarang yang sekarang kita sebut negara itu. Lihat aja Ghana, Gabon, Sierra Leone dan sebagainya, itu daerah-daerah situ. Itu dari kaum pagan kemudian jadi muslim. Luar biasa itu. Jadi intinya pola itu dibuat. Artinya ketika terjadi di masa Salahuddin Al-Ayyubi, kita di masa Yusuf bin Tasyafi'in, Abu Bakar bin Umar, itu mereka buat. Kita pun sekarang bisa membuatnya. Kenapa orang ada polanya kok? Kenapa nggak bisa? Memang itu adalah anugerah termahal gitu yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kehidupan yang begitu panjang itu ada polanya, ada sunatullahnya itu. Dari sunatullah itulah kemudian kita punya gambaran bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Intinya kita bisa, sangat bisa, kenapa enggak? Modal kita lebih besar, ini masjid Sukajadi lebih besar dari kemahnya Abdullah bin Yasin kok. Gitu. Dan kondisi masyarakatnya nggak separah waktu itu kan. Coba bayangkan domba disembah kan nggak sebegitunya gitu. Berkat sesat-sesatnya orang kita sekarang, kalaupun kita bilang itu ya, kan nggak sampai domba disembah gitu kan, kambing disembah kan enggak. Tapi itu terjadi loh. Di Lamtuna, di Judala itu terjadi pada masa itu. Di kabilah-kabilah di sekitar Afrika Tengah dan sebagian Afrika Utara terjadi saat itu. Luar biasa. Dan itu bisa diubah, sangat bisa. Ya cuman perubahan itu sebuah proses. Nah prosesnya kita mulai enggak? Nah itu pertanyaannya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Setiawan dari Pemuda Ngaji Batam. Pemuda berkaitan dengan pola PM. Ustaz, kalau kita membaca sirah bagaimana Rasul kemudian mempertahankan wilayah Madinah dari serangan pasukan Ahzab, ternyata juga di Al-Quran disebutkan bagaimana orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ya, sempat disebutkan di dalam surat Ahzab itu ayat 12, wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurur. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Nah, pola itu kemudian sebagaimana Ustaz sampaikan muncul saat ini. Ya, saat kita bicara Palestina. Ya, pasukan Ahzab yang sekarang itu kan bisa diwakili oleh bagaimana pasukan sekutu kemudian menanamkan negeri Zionis Israel itu di tengah-tengah mereka. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa para penguasa Muslim itu tidak membaca pola yang kemudian diberlakukan Rasul saat kemudian mereka menyelamatkan Madinah? Bahkan kemudian ada anggapan, ya dengan istilahnya two state solution, ya lebih baik diberikanlah para perampok penjajah itu satu negara khusus. Seolah-olah Palestina dibagi dua, atau kemudian ada muncul kalimat, ya sebaiknya orang-orang Palestina itu ya minggirlah dulu begitu. Ya. Nah di sini kemudian jihad sebagai fardu kifayah, sebagai negeri-negeri yang ada sekitarnya menjadi absurd begitu. Nah saya ingin menanyakan kepada Ustaz, apakah sudah sebegitukah para ulama itu memberikan gambaran untuk tidak mencontoh pola yang kemudian diberikan Rasul saat mempertahankan Madinah dalam perang Ahzab dengan memberikan two state solution, atau kemudian meminta kepada mereka untuk keluar dari Madinah, keluar dari Palestina dalam kasus Palestina. Ya kita belum bicara Rohingya dan sebagainya. Segera itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Enggak ya, satu biar tuntasan. Pertanyaan tidak bisa saya jawab karena pertanyaan bukan kepada saya. Mengapa mereka para penguasa tidak membaca katakanlah sunnatullah atau pola yang terbentuk di masa Rasulullah terkait dengan kasus Al-Ahzab? Ya harus tanya mereka sih, kenapa enggak membaca dia? Kan saya nggak bisa tahu jawabannya kenapa mereka nggak baca gitu. Apakah mereka nggak belajar sirah? Saya nggak bisa menganalisis karena belum survei kepada mereka. Begitu juga pertanyaan kenapa para ulama ya pertama, apakah pertanyaan itu tepat? Apakah memang para ulama begitu? Itu tentu perlu pendalaman. Tapi intinya permasalahan kita itu ada yang lebih mendasar menurut saya, bahwa institusi keumatan umat kita ini sudah terkoyak. Tadi saya sudah memberikan contoh bahwa separah-parahnya, seburuk-buruknya kondisi Andalus di masa Tawaif yang pecah itu jadi 21 negara kecil, negara bagian kecil.
itu umat masih punya sandaran gitu. Artinya secara politik udah berantakan, tetapi ada kekuatan di tubuh umat yang masih bisa katakanlah menjadi atau berpotensi gitu, tetap bisa mempertahankan eksistensi umat, dan kemudian dengan jaringannya itu para ulama masih bisa menyeberang ke Afrika. Yusuf bin Tasyafi'in bicarakan masalah mereka, nggak ada, mereka bisa membaca permasalahannya sama kan gitu, dan mereka bisa berpersoalan yang begitu luar biasa berat menderat. Nah, ini yang serang kita tidak miliki. Sekarang ini yang ada justru kelompok-kelompok yang itu dia permasalahan, salah satu tidak terwakili sebenarnya. Nah itu dia, di sini titik kelemahan kita. Nah, gitu. Kalau menurut saya itu masalah-masalah mendasarnya. Allah Ta'ala. Tapi sempat disinggung sedikit di jawaban barusan. Jadi kalau tadi Ustaz mencontohkan al-murabitun ya, satu sholat tidak ada friksi sampai sedemikian besar gitu. Sementara yang saya rasakan di Indonesia atau di Batam lah tempatnya, sebenarnya di sini banyak majelis taklim tadi. Oh, insyaallah. Mungkin ada hubungannya dengan Ustaz sampaikan. Mungkin setelah Ustaz mengkaji sejarah. Mana yang berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah? Berapa jumlahnya? 1.500. Rasulullah hanya membutuhkan 1.500 dari 12.000 untuk membalikan keadaan. Semakin kecil dan ada wadah, yaitu yang berbaiat Aqabah, kan itu kan wadah juga sebenarnya. Kan mudah dengan adanya wadah itu. Mereka yang berbaiat. Coba kalau tanpa ada identitas sama sekali, kan bingung yang mana nih yang mau dipanggil, kan akan efektif. Akhirnya itu Rasulullah tahu intinya. Maka dengan 1.500 itulah, artinya kan Rasulullah sudah bisa dikatakan mengabaikan kekuatan 10.500 diabaikan. Udah, ini anggap aja ini nggak akan bisa, nggak diadakan. Beliau hanya membutuhkan 1.500 dari 12.000 untuk membalikan keadaan, dan itu selesai. Hunain. Penting sebenarnya, itu sebenarnya potensi. Ya cuman kalau gitu, ada syarat kan gitu. Ketika tadi kalau menyadari posisinya sebagai umat, tapi ketika itu si umat terkoyak, itu menjadi titik lemah gitu. Memang PR kita di masalah umat. Masalah umat sebagai sebuah konsep, institusi dan seterusnya. Ini masalah tersendiri. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Akhwat nggak ada yang nanya. Akhwat. Tadi Ustaz langsung melompat ke pertempuran Zalathah gitu ya. Dan setelah itu kan masih ada 21 Taifah yang masih terpecah belah gitu. Bagaimana Yusuf bin Tasbih bisa menyatukan mereka dan beliau menjadi pemimpin mereka? Dan mungkin apakah ada ibrah yang bisa kita ambil dari bagaimana proses Ibnu Tasbih merebut kekuasaan dari 21 Taifah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Yusuf bin Tasyafi'in menyeberang, yang 21 itu sudah tidak lagi 21 karena mereka sudah saling caplok, dan sebagian sudah dicaplok oleh Alfonso, oleh Castilla, kerajaan Castilla, dan oleh Aragon dari utara. Itu Aragon dari utara, Castilla dari tengah, habis sudah itu semuanya. Jatuh kan, Valencia jatuh, ini jatuh. Itu artinya ketika Yusuf bin Tasyafi'in nyebrang gitu, itu sudah tidak lagi 21, sudah tidak lagi 21, udah berkurang banyak gitu ya. Tepatnya saya tidak hafal berapa, tapi udah berkurang banyak jauh. Nah kan awalnya Yusuf bin Tasyafi'in yang penting bisa menghentikan laju pergerakan kerajaan Katolik ini. Tapi yang jadi masalah setelah berhenti itu ya, beberapa taifah yang masih eksis di situ itu ribut lagi seperti biasa. Ribut lagi antara satu sama lain dan saling sikut, saling caplok lagi, dan tetap potensinya mereka sebagian mengundang Katolik dari utara untuk menghabisi kawannya sendiri. Di situ Yusuf bin Tasyafi'in nggak bisa selesai kalau begini. Kalau begitu semua Taif harus dihabisi. Makanya sampai yang terkuat waktu itu tentu Granada belum ada. Artinya belum menjadi satu kekuatan tersendiri. Sevilla waktu itu yang paling kuat itu dicaplok sekaligus oleh Yusuf bin Tasyafi'in. Udah harus menjadi wilayah Murabitin sekalian, kan begitu. Maka kemudian Al-Mu'tamidnya sendiri kemudian malah dipenjara oleh Yusuf bin Tasyafi'in, dipindahkan ke Aghmat di daerah di pinggiran Marrakesh dan meninggal di sana dengan syair-syairnya yang indah itu. Syair penyair Al-Mu'tamid bin Abbad kan itu.
Dan kita bisa lihat peninggalannya di istananya yang berada di Sevilla, yang sekarang di Alcázar, gitu ya. Nah seperti itu. Artinya akhirnya dicaplok oleh Yusuf bin Tashafin. Karena demi untuk mempertahankan, kalau enggak ya sudah akan semakin kuat yang dari utara. Intinya seperti itu. Nah tapi tidak lama kemudian kan Yusuf bin Tashafin meninggal, ada Ali bin Yusuf bin Tashafin sempat bertahan kuat tapi kemudian semakin lama. Bisa ketemu di titik mana nih yang Di ummah, harus pahami konsep ummah. Silakan baca Al-Ummah Al-Muslimah, satu kitab yang menarik, Al-Ummah Al-Muslimah karya Dr. Majid Al-Kilani. Tidak terlalu panjang, sekitar 250 halaman, 300 halaman aja. Iya, artinya itu sangat menarik buku itu. Karena ketika kita punya permasalahan di level kekuasaan politik ummah dalam sekian abad, luar biasa bisa bertahan dengan segala permasalahannya. Dan itu menarik. Iya, itu memang jawaban yang tidak mungkin dituntaskan, karena kan sama dengan membahas satu masalah lagi baru. Ini sampai jam berapa? Kita kan al-murabitun tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, pemaparan sejarah yang begitu detail sehingga menyuarakan semangat jiwa muda yang berjuang. Masya Allah, masih muda ya. Ingin saya tanyakan saudara bahwa ketika Abdullah bin Yazid memulai berdakwah dan mendirikan pengajian, apakah Umar bin Yahya juga termasuk di dalam 5 tunas pertama, sehingga yang saya tanyakan seberapa besarkah ketokohan Umar bin Yahya? Yahya bin Umar Sehingga sebuah statement kepada kaumnya 6.000 dan bisa langsung ikut gitu. Kenapa ini tidak dilakukan Abdullah bin Yazid ketika dia juga seorang tokoh di tengah-tengah kaumnya? Yang kedua adalah yang saya tanyakan adalah bahwa dua tokoh yang Masya Allah yang begitu menginspirasi, pusat gambarnya adalah Abu Bakar bin Umar dan Yusuf bin Tashafin. Apakah kedua tokoh ini mereka seperti Salahuddin Al-Ayyubi atau seperti Muhammad Al-Fatih yang saya baca dalam Panglima Islam Penakluk Dunia, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi karena besar di tangan Nuruddin Zaki kalau tidak salah. Ya. Dan Muhammad Tariq bin Muhammad Al-Fatih adalah ada gurunya yang besar, Syekh Qurani, dan juga seorang Qurani. Bapaknya adalah Muhammad Mahmud Muradu kalau tidak salah. Bahwa mereka adalah ada tokoh besar di belakang kedua tokoh ini, Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Apakah Yusuf bin Tashafin dan Abu Bakar bin Umar juga seperti itu, atau benar-benar mereka lahir daripada pengajian-pengajian yang ada di dalam Ramadan tersebut? Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahya bin Umar tidak masuk yang 5, dia dari Lamtuna. Yang 5 itu awalnya dari Judala. Artinya ada beda kelompok. Kemudian Yusuf bin Tashafin dengan Abu Bakar bin Umar itu masih, kalau nggak salah masih ponakan lah gitu ya hubungannya. Hanya masih dekat mereka, gitu ya. Nah, mereka satu kakek, itu intinya. Masih keluarga, gitu ya. Tapi yang jelas mereka kader, gitu. Dua-duanya kader, kan gitu. Setelah inisiator generasi pertamanya sudah tiada, di situ. Demikian gitu, singkat aja. Ya artinya pola itu mirip lah, Nuruddin Zangki dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena itu kan sebenarnya adalah rangkaian kaderisasi. Nuruddin Zangki itu kan katakan bisa dikatakan murid langsung atau dibesarkan oleh murid-murid Madrasah Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena ayahnya Imaduddin Zangki itu berada di level ini, artinya mereka yang terinspirasi oleh gerakan madrasah-madrasah perubahan di Syam waktu itu, atau ya di dunia Islam waktu itu, yang pusatnya ada di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka murid-muridnya Syekh Abdul Qadir itulah yang ikut membesarkan atau membentuk cara berpikir dan sebagainya Nuruddin Zangki. Dan Nuruddin Zangki itulah yang katakanlah secara tidak langsung menjadi mentor, langsung dan tidak langsung lah, mentor Salahuddin Al-Ayyubi, karena dibesarkan di keluarga Nuruddin Zangki. Dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pun memanfaatkan jaringan madrasah-madrasah islah atau perubahan itu yang di Motor Syam. Sama, memang begitu, polanya begitu gitu ya. Intinya
masing-masing ini ada tema tersendiri sebenarnya. Saya takutnya semakin jauh malah semakin kemana lagi nih rangkaiannya gitu kan. Ya. Sedikit cukup ya. Jelas kata Allah dalam Al-Quran. Iya Ustaz Bukhari kepada Masal qauma qarhum ismu. Tilkal ayyam mudawilu bihan nas. Jadi ini masalah waktu saja. Coba kita kata apakah Indonesia akan menerima takdir ini? Atau enggak ya? Atau bilang sama sekali. Jadi Peluang ada yang penting. peluang ada, tapi insya Allah ya, kita akan tahu ya. Kita akan bisa memindahkan kerangka dan pola tadi itu ke Batam, kemudian ke Singapura, pindah ke Johor, ke Thailand, Jawa terakhir. Oh sentimen. Intinya itu, jadi Tetangga dulu lah. tetangga dulu. Intinya apakah pola-pola gerakan seperti ini bisa kita gunakan? Tadi Ustaz sudah sampaikan terlalu banyak kelompok di negara kita ini. Satu-satunya tadi titik temunya ya, memang titik temunya adalah ketika kita bicara masalah keumatan. Jadi kalau selalu menganggap kita yang paling umat, saya pikir jauh lagi kayaknya. Jadi seperti itu, syukur jazakallah. Ternyata tidak mustahil sebuah majelis ini pengajian ribat namanya sebenarnya ribat rasa ribat itu. Ternyata dari 4 orang 5 orang tadi bisa menjadi 2.000 orang. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan Ustaz Asep Somali bisa kembali mengingatkan kita di tanggal 9 Maret insyaallah hari Jumat lagi. Rugi kalau nggak mengikuti karena ini insyaallah kajiannya akan selalu beliau upayakan untuk terus berkait. Ala kulli hal, alhamdulillah jazakallah kepada Ustaz Asep Somali dari pagi juga berangkat mungkin dari jam 3 jam 4 sudah meninggalkan rumah. Saya nggak tahu tadi siang sempat istirahat apa. Anda puas kami lemas. Baik, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum